Hai, assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada video ini kita akan mempelajari sejarah kehidupan manusia di Indonesia. Penasaran kan nenek moyang kita dulu seperti apa? Yuk simak sampai habis ya videonya agar kamu tidak tertinggal informasi penting di setiap bagiannya. Sebelum itu, klik subscribe, like, dan lonceng channel agar tidak tertinggal materi-materi berikutnya. Tahukah kamu bahwa kehidupan manusia di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu? Diawali dengan masa praaksara, kemudian masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Di video ini, kita bahas mengenai masa praaksara dulu ya. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu tertulis peninggalan kerajaan Kuta yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada masa praaksara manusia belum mengenal tulisan. Maka, tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu, bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam, terakota, dan tanduk binatang. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Fosil yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Nah, karena kamu sudah tahu bahwa kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui artefak dan fosil, sekarang coba kamu tentukan dari gambar-gambar berikut
Manakah yang merupakan peninggalan masa praaksara dan benda yang bukan peninggalan masa praaksara?